Om Swastiastu, tabe selamat lingun nalate, salam sujud karendem malempang. Sedharma yang berbahagia, semoga kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat, tentu dalam keadaan suasana bahagia, tentram, damai, dan rahayu. Dalam kesempatan yang baik ini, tentu kita akan sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan makna daripada ajaran agama Hindu, masih yang terkait dengan bagaimana kita dalam berperilaku, berbuat, dan juga bertindak dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dalam kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan sebuah topik yang disebut dengan Trimala. Makna Trimala itu kaitannya dengan perilaku yang tentu memiliki makna yang juga memang mesti kita pahami, kita bisa mengerti, dan juga kita nanti dalam kenyataan hidup ini adalah di dalam penerapannya. Trimala itu artinya 3 perilaku yang kotor atau 3 perilaku yang tidak baik yang bertentangan dengan ajaran Trikaya Parisuda. Jadi sedharma sekalian, bagaimana kita bisa memaknai sebuah ajaran yang disebut dengan Trimala? Satu, itu ada yang disebut dengan moha. Yang kedua ada yang disebut dengan mada, dan yang ketiga ada yang disebut dengan kasmala. Jadi 3 hal yang memang disebut dengan Trimala ini adalah 3 perbuatan kotor yang mesti kita hindari. Sedapat mungkin jangan sampai itu dilaksanakan. Kalau sampai dilaksanakan, tentu hidup kita akan menemui bencana ataupun bahaya dan juga hal-hal negatif yang memang kita tidak inginkan. Maka dari itu, di sini akan kami kutipkan sebuah tembang dari Pustaka Suci Weda, terutama dari Itiasa, yang tentunya dengan wirama Wangsasta sebagai berikut ini. Gua petang tang made amuah kasmale male diolanya magang amah wise wiasa tesang beruah Riekanang jurang kali nganing sastra suluh anike prabe. Sedharma yang berbahagia dan yang kami hormati serta yang kami cintai, tentu bagaimana makna sebuah gita suci dalam hal ini adalah Wangsasta yang sudah kami lakukan tadi, itu akan memberikan spirit dan juga inspirasi bagaimana dalam berperilaku yang memang mesti kita acu dan kita pedomani. Semoga Trimala itu akan terhindar dari kita. Sesuatu hal yang buruk, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang negatif, itu ada yang disebut dengan tadi pertama itu adalah moha. Apa itu moha? Moha itu adalah pikiran-pikiran yang kacau, pikiran-pikiran yang selalu dihinggapi oleh pikiran yang tidak baik, pikiran yang kotor, pikiran yang jahat, atau pikiran yang barangkali suatu ketika akan menjadi gundah, galau, kacau, dan juga pikiran-pikiran yang negatif. Ini yang memang perlu kita hindari. Maka dari itu dalam susasta itu disebutkan dengan moha. Moha itu tiada lain sederhananya adalah kebingungan. Jangan sampai dalam kehidupan ini kita didera atau dipapar oleh kebingungan. Walaupun dalam suasana kondisi pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini, sedapat mungkin kita kendalikan diri untuk berpikir yang positif, jernih, tenang, dan juga suci nirmala sebagaimana ajaran Manacika Parisuda tadi. Tentu moha ini adalah memang menjadi kendali kita, kontrol kita, dan kita kekang.
kita mesti awas dan waspada bahwa pikiran itu jangan sampai terpengaruh kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Sebagaimana yang tentu kita alami, bagaimanapun dukanya, bagaimanapun laranya, bagaimanapun situasi itu memang tergolong ribet dan juga mungkin sulit, tentu kita hadapi dengan ketenangan. Maka dari itu, moha kita kendalikan dengan kesucian, yaitu manacika parisuda. Tentu yang kedua, apa itu mada? Yang kedua itu adalah mada. Di dalam wirama tadi, mada itu adalah perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan yang ceroboh, perkataan yang keliru, perkataan yang memang tidak menyenangkan, atau mungkin juga disebut dengan perkataan yang bisa menyakiti orang lain dan juga menyebabkan orang lain itu menjadi tersinggung dan sebagainya, kecewa, sedih, entah apa lagi. Tentu mada inilah yang memang kita kontrol dalam kondisi kita dengan satu kondisi yang disebut dengan wacika parisuda. Maka dari itu sedapat mungkin mada ini jangan sampai terjadi. Bisa saja orang bertengkar, berkelahi, atau mungkin melakukan percakapan pada awalnya baik tetapi akhirnya menimbulkan keributan. Hal itu jangan sampai terjadi. Maka dari itu mada ini pada umumnya sering akan menjadi suatu pemicu kita juga berkata yang kasar, bisa saja berbuat mabuk-mabukan, karena perkataan bisa kita menjadi tergoda, karena perkataan bisa menjadi tergiur, tetapi tergiur dalam hal ini tergiur ke arah hal yang memang tidak dibenarkan, yang memang dilarang dalam ajaran agama Hindu yang disebut dengan adharma. Maka dari itu kalau orang yang melakukan perkataan yang tidak baik, tidak sopan, tidak santun, bisa saja mengarah kepada perbuatan yang tidak baik yang disebut dengan asubha karma. Selanjutnya yang ketiga, sedharma sekalian, di sini kami dapat sampaikan bahwa di dalam trimala, pembagian yang ketiga itu adalah kasmala. Kasmala itu adalah perbuatan-perbuatan yang memang melanggar, menyimpang, dan tidak bisa menaati aturan ketentuan yang berlaku. Baik dalam ajaran agama Hindu yang sesungguhnya bagi kita itu sudah ditegaskan, ada yang disebut dengan dharma. Dharma adalah sumber kebenaran, dharma sumber keluhuran, dharma sebagai sumber kemuliaan. Maka dari itu, kendalikanlah yang nomor 3 ini. Moha, mada, kasmala nomor 3 juga kita kendalikan. Apa resep kendalinya adalah yang disebut dengan kayika parisuda, berbuat yang bersih, berlaksana, bertindak, berlaku, melakukan aktivitas, kegiatan-kegiatan yang memang menjadi tujuan suci kita di dalam ajaran agama itu yang disebut dengan catur purusarta. Maka dari itu, kalau kasmala ini dikendalikan, kita akan menuju kepada kanirmalan. Tentu kanirmalan inilah menjadi diri, menjadi jati diri, identitas diri kita, yang pada hakikatnya dengan nirmala itu akan bisa kita kendalikan kasmala. Bahwa kasmala itu sekali lagi sedharma sekalian. Kadang-kadang kalau kita itu tidak menyadari akan terjadi perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu, menggoda, merusak, menyakiti, bahkan juga perbuatan-perbuatan kejam, sadis, dan juga perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama Hindu. Terlebih lagi juga dalam norma aturan nasional yang juga tidak menginginkan agar kita sebagai warga jangan sampai melanggar ketentuan-ketentuan aturan yang berlaku. Maka dari itu, yang nomor 3 ini, kasmala, mari kita hindari, mari kita jauhi, mari kita tidak laksanakan, karena kasmala itu adalah akan memberikan suatu malapetaka, bencana bagi kita. Kasmala itu cinta kasih yang sesungguhnya yang menjadi dasar untuk kita mengendalikannya. Maka dari itu dengan cinta kasih menekankan pada ajaran dharma, maka kasmala akan bisa kita kekang, kendalikan, dan kita kontrol. Baik sedharma sekalian, pada intinya terimalah adalah tiga perbuatan yang memang mesti kita hindari. Oleh karena terimalah itu adalah perbuatan kotor, atau juga bisa dikatakan terimalah adalah perbuatan yang jahat. Sedapat mungkin sedharma sekalian kita bisa menyadari ajaran agama sudah menekankan dan mengajarkan hindarilah
3 perbuatan yang tidak baik. Demikian semoga bisa dipahami dan bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan dalam kehidupan diri, dalam kehidupan bersama, dalam keluarga, dalam masyarakat, dimanapun kita berada. Kami berdoa semoga sedharma sekalian dalam keadaan sehat, baik, sejahtera, dan rahayu. Demikian, Om Santi, 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 Om Sahe.